nggak dirapihin, aku pusing. Cuci. Pudding, you know pudding? Deodoran ketiak. Cheer is my life. Satu lagi ada keluarganya, ada anaknya. Berantakan mulu. Pasti itu. Anaknya kan kelas baru masuk SD itu mau masuk. Iya. Cuma nggak di sini, di Riau. Kalau di sini siapa yang jaga? Iya. Gak ada yang jagain, Bu. Saya emang nggak bisa. Saya kan kerjanya banyak. Saya kemari. Mbak juga pusing. Nggak mau ngomong anak tuh. Ini kan kerja kayak gini. Iya, ngomong anak tuh nggak ada selesai-selesainya kan, Mbak? Saya pernah dulu sampai anaknya 3. Capek banget. Itu aja maksudnya masuk saudara ya. Iya. Kalau orang lain saya nggak mau. Sama saudara aja saya mau. Karena nggak ada kerjaan pas corona itu. Jadi saya itu mau udah 3 orang kecil-kecil. Itu anaknya nurut. Tinggalin aja kalau nggak nurut, Mbak. Kalau nggak nurut saya omelin. Pusing Saya dari ngurusin. dulu kerja nih, misalnya babysitter, mau nggak? Aduh nggak bisa, saya nggak mau. Ya well, apalagi anak. Itu aja ditawarin, kan saya punya suami nginep ogah. Kirain beres-beres doang ya. Iya. Ternyata suruh semuanya. Oh my god. Enggak deh, saya mendingan di PT Ika ada saya. Cari penyakit tuh, Wah, Mbak. gajinya gede, saya gituin. Apa 4 juta gitu ya? Gak mau. Apalagi disuruh nginep ya, Mbak. Kayak nggak bisa nafas gitu ya. Iya. Saya pernah tuh waktu di Mampang kan nginep tuh ya. Di Mampang ya dulu kan masih murah gaji ya. Udah suruh nginep, jagain counter pas masih Oh my god. jagain counter HP, udah jagain counter HP, suruh beres rumah. Oh, semua-muanya itu Iya, dah. jadi dia anaknya sih nggak ada, cuma 1 udah gede, udah bujangan mau kuliah. Ya Allah, jadi saya mau aja dah udah. Udah saya nggak kerja dulu. Suaminya najis. Nggak lama nyerah. Bukan masalah Gatel lakinya. kerjaan. Anjir. Bukan masalah. Jadi kan istrinya ke counter dulu. Iya. Nah saya nyuci dulu kan. Siang dah gantian. Udah beres saya ngepel nyuci gitu-gitu kan. Nah saya ke ini, ke counter. Pas hari Sabtu Minggu kan lakinya kan di rumah kan. Udah ngantor kan. Ya ini udah jualan kan. Lakinya kayak kata istrinya gini, suami saya tuh katanya nggak begini gitu kan. Sama lu kan nggak nafsu. Kata saya Stres gitu, ya? hati saya sama istrinya nggak nafsu kali, sama orang lain malah Iya kan, stres. nafsu. Saya dari situ Bu, saya berapa bulan tadinya sih Iya, Mbak, jadi nggak enak juga ya kan? cuma dari aku kerja di situ cuma 5 bulan. 5 bulan bertahan karena apa? Mau diperkosa. Oh my god. Terus Mbak bilang nggak ke istrinya? Enggak, Enggak. dia lebih percaya suaminya katanya. Gila, ih, sakit sih itu bininya sakit sih Mbak itu kata gue. Katanya gini, pembantu dulu katanya suka godain lakinya. Ih, kayak ganteng aja.
kata saya. Itu sih bininya sih mbak yang sakit mbak. Kata saya, pas itu kan saya pura-pura sakit alasan sakit Iya. ya. Heeh. Terus gitu saya nggak ngomong. Akhirnya saudaraku dijemput, saya suruh dijemput ke rumahnya. Emang saya sakit beneran, saya juga udah nggak betah ya. Heeh. Suruh pulang. Coba pulang aja, kalau nggak saya di Jakarta. Iya, akhirnya saya pulang. Tapi kalau orangnya suaminya udah begitu nggak bakal begitu ya. Harga diri bos, Iya. dia bilang. Gue emang kan dulu janda ya. Oh mbak lagi janda apa sih itu? Iya. Udah di situ. Oh. Aku masih janda kan. Dia sedih. Stres sih itu. Maksudnya stres sih itu apa bininya stres sih mbak itu. Kalau dia ada anak berarti dia nggak percaya sama anaknya gitu. Misalkan nih dia ini bawa anak nikah sama itu ya kan mbak. Itu stres sih. Iya, anaknya satu doang. Peranakannya katanya udah di steril gitu, katanya gitu kan. Jadi dia nggak bisa beranak lagi. Iya. Terus lakinya nggak bisa ngaceng katanya. Hidup, udah meninggal. Katanya udah meninggal. Katanya belum meninggal, orang masih hidup harusnya. Kata orang ini, itu udah meninggal katanya. Belum, katanya masih hidup. Stres. Jadi pembantu yang dulu tuh, Dibilang godain lakinya. jadi pada kamu. Padahal mah aslinya lakinya yang gatel ya kan. Ini satu, dia. Dia besok ngomongin ya. Emang fakta. Iya. Gaji kasih berapa kata saya. Ini sudah semuanya fitnah. Nih, misalnya nih di counter nih, kan ada cowok tuh ya. Namanya cowok kan muda-muda tuh, Iya. cakep-cakep ya, pada duduk kan. Namanya kita jualan, misalnya jualan es kayak gitu-gitu ya. Kita harus ramah ya sama orang ya. Iya iyalah. Nah, Namanya juga jadi ini. orang kita kan duduk tuh, ngobrol. Itu si bangku ditendang sama bos lakinya. Iya. Ditendang bu, gini, gitu. Ih, Biar apa dia coba? langsung berdiri tuh cowoknya itu. Kata dia gini, mbak itu kenapa katanya bosnya ya gitu kata dia. Iya nggak tahu emang nggak jelas kayak gitu. Cemburu kali mbak. Dia sambil ternyata mas orang dia udah punya bininya ada wajib. Iya ditendang. Jadi ganti-ganti. Ya udah nggak betah kalau tinggal lakinya begitu. Iya. Dan istrinya juga nggak introspeksi lakinya. Berarti dia disetir lakinya mbak. Kalau lakinya bilang begini nurut gitu. Apa saya ya? Apa saya berhenti terus di rumah nganggur kan bulan. Terus saya ke Jakarta lagi. Tapi waktu itu belum dapat kerjaan, akhirnya kerja di rumahan juga. Yang akhirnya ketemu sama suami ini kan. Iya. Tuh. Mbak ketemu bule itu sama-sama kerja. Tahu nggak? Hah? Mbak ketemu Mas. Ya ketemunya di rumah. Oh iya. Dia tuh, saya tuh kerja di kakaknya. Oh. Makanya. Jadi sebenarnya dia itu kakaknya dia kan beda ibu. Nah kakaknya dia yang kedua itu nikah sama saudara saya dulu. Oh. Nikah sama saudara saya, cuma udah meninggal saudara saya. Itu. Nah saya kerja di kakaknya yang ketiga yang kaya. Maksudnya punya gitu. Iya. Kalau yang kakak yang kedua kan nggak punya ya. Yang ketiga tuh ayam gitu dulu. Sekarang doang. Sekarang kan bangkrut ini warung. Oh bangkrut. Warung rokoknya gara-gara dimalingin. Rokok berapa bal dimalingin. Ya iyalah. Rokok tuh untungnya dikit tau mbak sebenarnya. 2.000, 1.000, 2.000. Ya cuman kayak kalau mau balikin perputarannya itu emang cepet gitu. Karena kalau orang udah yang ngerokok sebenarnya dikit untung rokok. Rokok kan baru beli ya. Baru ngambil tuh berbal-bal ya. Itu diambil semua di mamain. Stres sih. Bobok ininya warungnya.
heran padahal itu malingnya tuh katanya jam 4 subuh. Tapi pasti itu yang malingnya orang dalam tau mbak. Pakai mobil dia, pakai Tuh mobil. kan, Jadi mobilnya santai banget ya kan. mobilnya itu dipepetin di warung. Heeh. Emang banyak yang ngeliat. Dikiranya orang itu orang parkir mobil, nggak tahu. Jadi pintu yang di sini tuh dibuka. Iya. Jadi yang di sini kan bisa dibuka tuh digedok palu ya. Nah pas siang-siang pas masuk ke tujuan tuh buka, Udah buset, habis. semua. Gila. Rokoknya. Tuh bener-bener tuh rokok paling mahal. Doan cerita sama mbak tau. Suka cerita orangnya. Jadi aku suka bercerita. Doyan bercerita. Maling daerah mana kak? Itu udah lama mbak cerita. Itu udah lama guys and guys.